Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi di pembelajaran matematika. Jangan bosan-bosan ya. Tetap ikuti protokol kesehatan, kemudian stay safe dan salam sehat. Anak-anak, hari ini kita akan masuk pada operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jangan lupa siapkan terlebih dahulu buku matematika kalian, alat tulis untuk mencatat materi-materi yang kita anggap penting. Mungkin ini materi yang baru juga bagi kalian tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Karena itu simak sampai habis, kemudian kalian pahami, dan jangan lupa sekali lagi harus dicatat di buku pelajaran matematika. Nah, sebelum masuk ke materi, kita Bu Vita kasih contoh dahulu, contoh yang sederhana. Ya, misalnya di kehidupan kita sehari-hari. Sekarang ada 2 apel, ditambah 3 jeruk, ditambah 4 apel, ditambah 5 jeruk. Nah, di sini ada yang namanya suku sejenis sama seperti kemarin. Siapa? Apel dengan apel, jeruk dengan jeruk. Yang sejenis ini yang bisa kita jumlahkan. Sehingga 2 apel ditambah 3 jeruk ditambah 4 apel ditambah 5 jeruk itu bisa kita sederhanakan menjadi 2 apel ditambah 4 apel hasilnya adalah 6 apel, 3 jeruk ditambah 5 jeruk hasilnya adalah 8 jeruk. Nah, ini sudah tidak bisa lagi dijumlahkan. Kenapa? Karena di sini apel dan jeruk itu adalah suku yang tidak sejenis. Karena itu 6 apel ditambah 8 jeruk itu menjadi hasil akhirnya. Masih pada contoh sederhana. Sekarang ada 5 melon ditambah 9 salak ditambah 2 melon ditambah 4 salak. Nah, sekarang 5 melon ditambah dengan 2 melon hasilnya adalah 7 melon. Kemudian 9 salak dikurangi 4 salak hasilnya adalah 5 salak. Sekarang kita masuk pada contoh bentuk aljabar. Kita mau menentukan bentuk sederhana dari bentuk aljabar berikut. Nah, contohnya anak-anak, ada 3x ditambah 4y ditambah 2 ditambah 2x ditambah 3y ditambah 6. Nah, di sini ada suku yang sejenis. Siapa suku yang sejenis? 3x dengan 2x, kemudian 4y dengan 3y, kemudian 2 dengan 6. Itu sejenis. Kenapa? Karena sama-sama konstanta. Nah, sekarang supaya lebih mudah, saya kumpulkan dulu yang sejenis, tetapi tanpa merubah positif dan negatifnya ya anak-anak. Nah, sekarang di sini kamu perhatikan, sebenarnya aljabar di atas ini dengan yang ini itu adalah sama, hanya beda tempat saja. Sekarang ada 3x, karena dia sejenis dengan 2x, maka 2x-nya saya pindah ke sini. Paham ya? Nah, sekarang ada 4y di sini. Dia sejenis dengan 3y.
Nah, hanya pindah tempat saja. Kemudian 2, saya pindah di sini, ditambah 2, ditambah dengan 6. Nah, supaya apa? Supaya yang sejenis dia kumpul dengan suku sejenisnya. Kalau sudah seperti ini, maka sudah bisa dijumlahkan yang sejenis. Siapa? 3x dengan 2x. Dia sejenis. 3x ditambah 2x. Hasilnya 5x. Kemudian ada juga 4y ditambah dengan 3y. Maka dia hasilnya adalah 7y. Selanjutnya ada juga 2 ditambah dengan 6, hasilnya 8. Karena itu, bentuk aljabar yang panjang ini bisa dijumlahkan atau disederhanakan menjadi 5x ditambah 7y ditambah 8. Sudah paham dengan contoh yang pertama ya anak-anak? Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini ada 4B, 4A ditambah 7B ditambah 8 dikurangi 3A ditambah B dikurangi 10. Nah, sekarang perhatikan dulu. Di sini ada B. Di dalam aljabar, B ini mengandung arti 1B. Tetapi dalam aljabar 1 tidak perlu ditulis. Negatif 1 berarti nulisnya adalah negatif. Negatif 1B berarti nulisnya negatif B saja. Satunya tidak perlu ditulis. Gitu ya anak-anak. Nah, sekarang sama seperti tadi, kita kumpulkan dulu suku yang sejenis. Siapa? 4A dengan negatif 3A. Ya, kemudian ada 7B ditambah 7B. Di sini saya tulis ditambah 7B ditambah B. Nah, kemudian ditambah 8. Nah, dikurangi 10. Nah, anak-anak, kita hanya memindah tempatnya saja supaya yang sejenis berdekatan, gitu ya. Tetapi tidak boleh merubah tanda positif negatifnya. Sekarang karena yang sejenis sudah berdekatan, maka bisa kita jumlahkan. Yang pertama ada 4A dikurangi dengan 3A. Hasilnya adalah 1A atau kita tulis A. Kemudian ada 7B ditambah dengan B, artinya 7 ditambah 1, hasilnya 8B. Yang terakhir ada 8 dikurangi 10, maka hasilnya adalah negatif 2. Karena itu bentuk aljabar yang di atas ini hasilnya adalah A ditambah 8B dikurangi 2. Nah, sekarang kita masuk contoh yang ketiga, anak-anak. Contoh yang ketiga ada X kuadrat ditambah 2X ditambah 3XY ditambah 2X kuadrat dikurangi 6X. Nah, kita kumpulkan suku yang sejenis. Siapa? Ada X kuadrat ditambah dengan 2X kuadrat. Sama-sama X kuadrat. Kemudian ada 2X dikurangi 6X. Kemudian ada 3 ditambah 3XY. Ingat anak-anak ya, jangan sampai merubah positif dan negatif. 6X kuadrat negatif 6X kuadrat, di sini juga kita tulis negatif 6X kuadrat. Nah, kalau sudah begini maka sudah bisa kita jumlahkan. X kuadrat di sini masih ingat ya, ini artinya adalah 1X kuadrat. Sehingga ini kalau kita jumlahkan, ini yang sejenis, dia ada X kuadrat ditambah 2X kuadrat, 1 ditambah 2 artinya 3X kuadrat. Berikutnya ada 2
X dikurangi 6X. Hasilnya 2 dikurangi 6, hasilnya adalah negatif 4X. Berikutnya yang 3XY, karena dia tidak dijumlahkan maka tetap ditulis 3XY, positif 3XY. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami, kalian bisa mengerjakan soal-soal yang Bulut Vita berikan di e-learning. Boleh kalian tanya apabila ada hal-hal yang kurang kalian mengerti melalui WA. Bulut Vita akhiri pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.